semuanya, nama saya Marsha Tabita Ulur dengan NIM 166245150. Nah, dalam proyek kali ini diberikan suatu permasalahan yang melibatkan lorong atau belokan dengan lebar tertentu. Dalam permasalahan tersebut, kami diminta untuk menentukan panjang maksimum benda, yakni tiang besi dan sofa, agar dapat melewati belokan tersebut tanpa terhalang. Perkenalkan, nama saya Marhen Fairi dengan NIM 166245136. Pada konsep yang digunakan, saya akan menjelaskan poin 1 dan 2. Yang pertama, geometri analitik. Konsep ini digunakan untuk memodelkan masalah dalam bentuk fisik lorong dengan belokan berbentuk siku-siku, dengan memanfaatkan dua konsep, yaitu yang pertama diagonal persegi panjang, yang kedua proyeksi pada sumbu vertikal dan horizontal. 2. Fungsi. Panjang maksimum benda dapat melewati lorong dapat digambarkan sebagai fungsi dari sudut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Rian Senjabedes dengan NIM 166245124. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang akan digunakan. Konsep yang akan digunakan yang ketiga adalah turunan untuk menemukan nilai ekstrim. Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu fungsi berubah seiring perubahan nilai inputnya. Dalam masalah fisik seperti panjang maksimum tiang besi atau sofa, konsep turunan sering digunakan untuk mencari nilai ekstrim, maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Dan yang terakhir adalah trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga. Dalam masalah ini, trigonometri digunakan untuk memodelkan panjang benda yang melewati lorong, di mana sudut dan dimensi lorong serta benda yang dipindahkan saling berhubungan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwi Putri Maharani dengan NIM 166245117. Dan pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian solusi dari permasalahan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zina Amelia Junita dengan NIM 166245171. Masalahan bagian A, yaitu menentukan tiang besi terpanjang yang dapat melalui belokan tersebut. Di mana pada soal sudah diketahui bahwa lorong memiliki belokan berbentuk siku-siku dengan lebar lorong tiap sisi adalah 1 meter. Dalam penyelesaian soal ini, kita dapat mengasumsikan bahwa tiang besi yang melewati belokan dapat digambarkan sebagai fungsi dari sudut theta, sehingga panjang tiang L dapat dituliskan sebagai fungsi berikut, yaitu L theta sama dengan 1 per cos theta ditambah 1 per sin theta. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan bagian A ini adalah dengan mencari nilai ekstrim dari fungsi L theta. Sehingga pada langkah ini kita turunkan L theta terhadap theta. Dan didapatkan bahwa turunan dari fungsi L theta terhadap theta adalah min sin theta per cos kuadrat theta ditambah dengan cos theta per sin kuadrat theta. Dan untuk mencari nilai ekstrim sendiri, kita perlu menyamadengankan turunan dari fungsi sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini menjadi sin pangkat 3 theta per cos kuadrat theta sama dengan cos theta. Selanjutnya, kita bisa bagi kedua ruas dengan cos pangkat 3 theta dengan asumsi bahwa cos theta tidak boleh sama dengan 0 dan didapatkan theta sama dengan 45 derajat. Kita sudah mendapatkan bahwa nilai theta adalah sama dengan 45 derajat. Langkah berikutnya, kita dapat mensubstitusikan nilai theta yang telah kita dapatkan ke dalam fungsi L theta. Nah, kita sudah dapat bahwa sudutnya adalah 45 derajat, kita langsung substitusikan menjadi 1 per cos 45 derajat ditambah 1 per sin 45 derajat. Sehingga nilai ini dapat kita hitung, nilainya adalah 2 akar 2 atau yang kurang lebih 2,828 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang maksimal dari tiang besi agar bisa melalui belokan lorong berbentuk siku-siku tersebut adalah 2,828 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C terlebih dahulu untuk menjawab bagian B. Pada bagian C, kita diminta untuk menentukan sofa terpanjang dengan lebar 0,6 meter yang dapat melalui belokan tersebut.
Dalam belokan lorong berbentuk siku-siku, sofa memotong kedua dinding, sehingga panjang sofa dapat kita modelkan sebagai sebuah fungsi L sama dengan 1 per cos theta ditambah 0,6 per sin theta. Dengan keterangan, theta merupakan sudut yang terbentuk antara sofa dan salah satu dinding lorong. Dengan menurunkan fungsi L theta dan mencari titik ekstrimnya, di mana turunan dari fungsi L theta dapat kita tuliskan menjadi minus sin theta per cos kuadrat theta ditambah 0,6 cos theta per sin kuadrat theta. Dan seperti yang kita ketahui pada soal sebelumnya, untuk mencari titik ekstrim kita bisa menyamadengankan turunan dari fungsi menjadi sama dengan 0, sehingga didapatkan min sin theta per cos kuadrat theta ditambah 0,6 cos theta per sin kuadrat theta adalah sama dengan 0, yang dapat kita sederhanakan menjadi sin pangkat 3 theta per cos kuadrat theta sama dengan 0,6 cos theta. Kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan cos kuadrat theta dengan asumsi bahwa cos theta tidak boleh sama dengan 0, sehingga didapatkan sin pangkat 3 theta sama dengan 0,6 cos pangkat 3 theta. Kemudian kita bisa bagi lagi kedua ruas dengan cos pangkat 3 theta dengan asumsi bahwa cos theta tidak sama dengan 0. Dan didapatkan bahwa tan pangkat 3 theta adalah sama dengan 0,6. Untuk mencari nilai tan theta, kita bisa mengakar 0,6 dengan akar pangkat 3 dan didapatkan nilai yang kurang lebih besarnya 0,843. Gunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan soal ini. Untuk identitas trigonometri yang pertama adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah sama dengan 1. Dan identitas trigonometri yang kedua adalah tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Nah, dari perhitungan yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan bahwa nilai tan theta adalah 0,843. Sehingga kita dapat menghitung nilai sin theta dan juga cos theta. Nah, nilai sin theta dapat dihitung melalui perhitungan sehingga didapatkan 0,635. Kemudian untuk nilai cos theta dihitung melalui perhitungan didapatkan nilainya sebesar 0,753. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mensubstitusikan nilai sin theta dan cos theta yang telah kita dapatkan ke dalam fungsi L. Nah, kita bisa masukkan saja nilai sin theta dan cos theta-nya sehingga 1 per 0,753 ditambah 0,6 per 0,635 kurang lebih hasilnya akan mendekati 1,62 meter. Sehingga melalui perhitungan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwa panjang maksimal sofa dengan lebar 0,6 meter yang bisa melalui belokan lorong berbentuk siku-siku adalah 1,62 meter. Kita dapat menyelesaikan permasalahan bagian B. Permasalahannya adalah apakah sofa dengan ukuran 2,8 meter kali 0,6 meter dapat melalui belokan tersebut. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan konsep diagonal sofa, di mana diagonal sofa adalah akar dari panjangnya dikuadratkan ditambah lebarnya dikuadratkan. Sehingga kita dapat menghitung bahwa diagonal sofanya adalah sama dengan akar 2,8 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat. Melalui perhitungan kita mendapatkan akar 7,84 ditambah 0,36. Sehingga didapatkan bahwa diagonal sofanya adalah 2,86 meter. Di mana angka ini menunjukkan bahwa sofa dengan ukuran 2,8 meter kali 0,6 meter tidak dapat melalui belokan tersebut karena panjang maksimal sofa dengan lebar 0,6 meter yang dapat melewati belokan tersebut adalah 1,62 meter. Nah, angka ini sudah kita dapatkan melalui perhitungan bagian C sebelumnya.